Baik, silahkan klik OK jika di layar Anda sudah ada terangan untuk join dengan record. Ya, di mata kuliah ini mungkin kita lebih banyak nanti sharing ya. Wherever kegiatan Anda di tempat kerja ataupun di rumah, saya harap saya juga berdoa mudah-mudahan bisa diikuti dengan seoptimal mungkin gitu ya, materi yang disampaikan oleh para dosen. Nah, metode ilmiah ini berkaitan dengan bagaimana cara menemukan kebenaran. Saya berangkatnya dari sini. Cara menemukan kebenaran. The way to find the truth gitu ya. Nah, berdasarkan sifatnya kita bisa menemukan kebenaran itu dengan cara ilmiah maupun non ilmiah. Oke ya, menemukan dengan cara non ilmiah pun boleh ya, dalam menemukan apa yang diyakini sebagai kebenaran. Namun ketika kita bicara tentang studi ya di pendidikan, lagi metode yang disepakati adalah metode ilmiah. Oleh karena itu saya akan bahas dulu yang non ilmiah. Non ilmiah, bagaimana cara menemukan kebenaran secara non ilmiah itu kita bisa bagi menjadi 6, yaitu dengan cara akal sehat, dengan cara intuisi. Intuisi itu menggunakan apa ya, kecenderungan hati untuk berpikir bahwa ini yang benar, ini yang tidak. Kemudian berdasarkan otoritas, kalau pimpinan menyatakan yang benar A, maka semuanya harus A. Pimpinan menyatakan yang benar itu adalah B, semuanya harus B. Ini termasuk dalam kategori menemukan kebenaran secara non ilmiah. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan prasangka saja. Kayaknya HB itu ada hubungannya deh dengan tekanan darah. Kayaknya karena sama-sama darah ini yang diteliti. Itu berdasarkan prasangka atau kebetulan saja. Misalnya saudara sedang berada di laboratorium sampling, kemudian di situ ada seorang anak yang disampling, diambil darahnya, anak itu menangis dengan keras. Nah, kebetulan tuh pas lewat situ, kemudian Anda menemukan sebuah dugaan atau hipotesis bahwa setiap anak yang disuntik atau diambil darahnya, dilakukan tindakan flebotomi, pasti menangis. Misalnya seperti itu. Sehingga ketika ada anak lagi masuk, ini pasti menangis nih, ada anak lagi pasti menangis. Karena kebetulan yang pertama itu mewarnai ranah berpikir Anda, sehingga menyatakan bahwa itulah kebenaran. Nah, ini disebut non ilmiah. Atau dengan pikiran kritis ya, mengkritisi apa yang dilakukan orang lain, ya, tidak berbasiskan data, atau bahkan juga berbasiskan data, tapi di situ ada keterlibatan Anda, ya, keterlibatan seseorang itu untuk mengkritisi orang lain. Nah, itu disebut non ilmiah. Nah, A sampai F ini kita tidak pakai ya dalam proses pendidikan menghasilkan sebuah karya skripsi, tidak kita. Yang kita pakai adalah alur ilmiah. Yang akan kita bahas. Alur ilmiah ini seperti ini alurnya. Bagaimana menentukan kebenaran yang diawali dengan penentuan masalah gitu ya. Penentuan masalah. Jadi kebenaran itu ditemukan dengan menemukan masalah apa dulu yang mau dilihat kebenarannya. Kemudian dirumuskan, kemudian dicari informasi sebelumnya yang meneliti atau mencari kebenaran hal yang serupa atau yang mirip, disebut dengan penelusuran pustaka. Kemudian dibuatlah dugaan, kita sebut dengan hipotesis, dan dirancanglah sebuah penelitian. Tugas untuk proposal itu sampai yang berwarna merah ini. Sampai yang berwarna merah ini. Kemudian nanti yang berwarna biru, ini mulai dari pengumpulan data, analisis data, sampai dengan penarikan simpulan, ini semua termasuk dalam ranah skripsi secara utuh. Pengumpulan data, analisis dan simpulan. Jadi untuk di proposal itu sampai pada merancang penelitian. Alur yang dipakai dalam berpikir adalah memakai penalaran deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Nanti akan saya jelaskan.
Ini ya, alur ilmiah menemukan kebenaran diawali dengan menentukan permasalahan. Kita bahas satu persatu, kita coba bahas satu. Sumber informasi dalam menentukan masalah ini menentukan nanti juga keakuratan masalah yang mau diselesaikan dengan metode Wiener. Jadi ketika rekan-rekan mau mengusulkan sebuah judul penelitian atau mungkin sudah mengusulkan, saya dengar begitu dari admin yang ada di prodi, maka bagaimana sumber informasi dalam menentukan masalah yang ingin dicari kebenarannya ini sangat menentukan keakuratan permasalahan tersebut dan keakuratan kebenaran yang mau dicapai. Di sini kita lihat dari bawah ya, ada mulai dari intuisi, pengalaman pribadi, pengalaman sepintas, forum seminar atau diskusi, kemudian kepustakaan, jurnal, dan mengikuti seminar. Ya, ini secara berjenjang dari bawah, semakin ke atas, maka semakin akurat permasalahan yang akan diangkat. Jadi, ketika permasalahan itu diambil dari pengalaman pribadi Anda, walaupun Anda saat ini bekerja, tanpa didukung oleh kepustakaan maupun jurnal, maka level keakuratan permasalahan yang akan diselesaikan itu masih berada pada level 2 dari bawah. Kemudian pengamatan sepintas dan seterusnya gitu ya. Sehingga menentukan sumber masalah ini, sumber informasi dalam menentukan masalah ini, saran saya berdasarkan minat Anda, kemudian lakukan berdasarkan searching hasil penelitian. Karena sangat mudah, di hasil penelitian itu di bawah biasanya ada hasil dan juga saran penelitian. Anda bisa jadikan saran penelitian itu sebagai salah satu masalah yang ditentukan untuk penelitian Anda. Nah, maka berdasarkan level keakuratannya itu termasuk keakuratan yang tinggi dalam rangka penentuan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, penentuan masalah yang akan diselesaikan atau yang akan dicari kebenarannya dalam penelitian juga mengacu pada rumus Wiener. Wiener itu adalah visible, interesting, novel, ethical, relevant. Setelah Anda menemukan, oh saya mau meneliti tentang misalnya hemoglobin, ya, maka Anda harus cermati dari sisi Wiener ini. Apakah topik yang mau Anda teliti ini bisa Anda jangkau? Atau disebut dengan visible. Visible itu apa? Tersedia subjek penelitiannya. Tersedia dana yang mencukupi untuk melakukan penelitian itu. Tersedia waktu, alat, dan keahlian untuk bisa mengukur apa yang akan diteliti. Jadi kalau misalnya penelitian Anda ini bagus, tapi tidak ada subjek penelitiannya atau subjek penelitiannya sulit didapatkan, kemudian dananya juga sulit untuk dipenuhi, alat dan kompetensinya juga tidak dimiliki, maka ini disebut dengan tidak visible. Artinya permasalahan yang ditemukan ini agak susah untuk dicari penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, ini harus mengacu kepada konsep interest. Jadi judul atau permasalahan yang hendak diajukan ini juga menarik bagi Anda sebagai peneliti. Kalau tidak menarik biasanya tidak optimal, berhenti di tengah jalan atau kesulitan dalam menemukan passion dalam menyelesaikan penelitian. Kemudian penelitian yang diangkat ini juga harus novel. Novel itu secara gampang bisa saya sebutkan bahwa sudah ada penelitian pendahuluan sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini penelitian judulnya apa? Ini Pak judulnya. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan belum pernah ada di dunia ini Pak, penelitian tentang ini. Nah, itu justru menjadi penelitian yang tidak Wiener, artinya kemungkinan untuk selesai itu malah justru semakin jauh daripada harapan. Sehingga perlu adanya didukung oleh penelitian sebelumnya yang kita bisa bantah atau kita bisa lengkapi atau kita bisa menemukan sesuatu yang baru dari penelitian yang belum diteliti tadi. Oleh karena itu, di atas saya sampaikan tadi bahwa sumber yang paling baik dalam menentukan permasalahan penelitian adalah berdasarkan jurnal, perpustakaan, maupun ikuti seminar-seminar.
Kemudian penelitian yang dilakukan juga tidak bertentangan dengan etika. Ini penting. Kemudian yang terakhir adalah relevan terhadap bidang ilmu pengetahuan, untuk tata laksana pasien atau kebijakan kesehatan atau untuk dasar penelitian. Jadi harus benar. Nah, ada jebakan-jebakan dalam penentuan masalah. Jebakan dalam penentuan masalah yang menjadikan permasalahan itu menjadi sulit untuk diselesaikan. Apa yang sudah dimulai menjadi agak tidak mudah diselesaikan. Walaupun mungkin sederhana, tapi menjadi tidak mudah diselesaikan. Yang pertama adalah masalahnya gagal dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan bermakna. Disebut dengan masalahnya kabur. Kemudian masalah tidak bisa ditulis secara sistematis. Kemudian tidak jelas, ini yang paling banyak ini ya, tidak jelas alasan memilih masalah tersebut. Lebih besar karena alasan pribadi ingin meneliti hal tersebut, ya bahwa sebenarnya bukan ada masalah yang perlu diangkat dari situ. Jadi ini disebut dengan konsep bukan menemukan masalah tapi mencari-cari masalah, gitu ya. Kalau mencari-cari masalah biasanya kenapa meneliti ini? Biasanya pengennya ini Pak, gitu ya. Nah ini tidak berdasarkan sandaran fakta-fakta kenapa masalah itu perlu diangkat. Hanya karena ingin saja. Memang di awal terlihat gampang, tapi nanti bahasnya itu bisa setengah mati itu. Karena tidak ada alasan pribadi yang bisa digunakan untuk membahas. Pasti semuanya berdasarkan literatur. Apalagi kalau penelitian itu sudah pernah dilaksanakan dan memang hasilnya tidak bagus gitu ya. Sehingga Anda melakukan itu tak tambah lebih pusing lagi. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah tidak nyambung dengan rumusan masalah, masalah gagal dibuat rumusan masalah, dan yang terakhir adalah terlalu panjang masalahnya. Masalahnya berjenjang-jenjang ya. Jadi misalnya hubungan kepuasan pasien gitu ya dengan pelayanan front office laboratorium A, yang dimana petugas front office itu sedang memiliki masalah dengan pasangannya dan pasangannya itu juga memiliki masalah dengan pasangan yang lain. Misalnya seperti itu ya, masalahnya berjenjang-jenjang, terlalu panjang untuk diteliti. Jadi itu adalah jebakan dalam penentuan masalah. Kalau penentuan masalah ini clear dan aman, maka menurut saya 50% penelitian itu sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu yang B. Masalah sudah ketemu, ya, kemudian bagaimana kita membuat perumusan masalah. Nah, membuat rumusan masalah ini yang trik and tipsnya gitu ya, yang bisa kita pakai adalah menggunakan pola pikir deduktif dari umum ke khusus. Dan dibalik nanti kita akan berikan contoh. Memakai penalaran deduktif dan bukannya sebaliknya, bukannya induktif. Apa contohnya? Membuat rumusan masalah dengan pendekatan pola pikir deduktif. Nah, deduktif itu adalah dari umum ke khusus. Semakin lama semakin ke khusus. Semakin lama yang ingin dicari semakin mengkhusus. Contoh pola pikir deduktif adalah pada paragraf berikut ini. Ini proses menemukan masalah. Jadi dalam alam pikiran kita, dalam alam pikiran rekan-rekan sekalian. Salah satu protokol kesehatan yang ditetapkan di masa new normal pasca pandemi COVID-19 adalah penerapan protokol kesehatan 5M. Jadi berangkatnya dari yang umum, semua orang ini apa yang lagi tren, 5M. Kemudian kita deskripsikan lagi, lebih mengkhusus. Protokol kesehatan 5M itu terdiri dari apa? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semakin khusus lagi, penerapan protokol kesehatan 5M merupakan kewajiban pada setiap penyelenggara tempat umum, dari mulai sekolah, kantor, layanan umum, kantor swasta, fasilitas kesehatan, termasuk laboratorium klinik. Nah, di sini Anda bisa cari referensi menurut siapa tahun ini, bagaimana tentang apakah penerapan protokol 5M. Kemudian di bawahnya lagi semakin mengkhusus lagi. Meskipun bukan hal yang baru di laboratorium klinik, penerapan protokol kesehatan 5M harus dipahami dengan baik oleh seluruh petugas laboratorium klinik sebagai upaya preventif terhadap penularan infeksi COVID-19. Dari sini, contoh ini ya bisa muncul rumusan seperti ini. Jadi berangkat dari protokol kesehatan 5M,
apa saja 5M, siapa pelaku 5M, kemudian 5M di laboratorium klinik, sehingga muncullah rumusan masalah yang diangkat, bagaimana tingkat pemahaman petugas laboratorium tentang 5M di laboratorium klinik. Ini adalah pola pikir cara menentukan permasalahan dengan metode deduktif. Sehingga nanti saya harapkan rekan-rekan sekalian, walaupun sudah menyetor judul calon proposal, usahakan mendekati rumusan ini gitu ya, agar tidak tersesat di jalan. Jadi yang belum menggunakan rumusan ini, ya coba dicari cara pendekatan yang bisa mendekati rumusan ini, memakai penalaran deduktif dari umum ke khusus. Nah, kalau sudah jadi rumusan itu, kemudian sudah diteliti gitu ya, barulah pembahasan nanti skripsi itu, pembahasan di bab terakhir itu baru melakukan pendekatan berdasarkan pola pikir induktif, yaitu dari khusus ke umum. Contohnya seperti ini. Penelitian yang dilaksanakan dengan melibatkan 160 petugas laboratorium klinik di 3 laboratorium utama di Kota Denpasar. Nah, ini kan khusus sekali nih. Dilaksanakan 160 petugas laboratorium klinik di 3 laboratorium utama di Kota Denpasar. Nah, ini kan berarti data penelitian ini menunjukkan bahwa 60 petugas lab memahami dengan baik penerapan protokol 5M. 20 petugas lab kurang memahami dan 10% menyatakan tidak tahu tentang protokol kesehatan 5M. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pemahaman protokol kesehatan 5M belum mencakup seluruh petugas di laboratorium klinik. Dari khusus ke umum, dari data ke kesimpulan besar, ya. Data pemahaman protokol kesehatan 5M menghasilkan rumusan data baru berupa bagaimana pemahaman protokol kesehatan 5M belum mencakup seluruh petugas di laboratorium klinik. Saya harap rekan-rekan bisa merasakan perbedaan dari dua pola pikir ini. Nah, ingat bahwa pola pikir yang akan dipakai dalam penyusunan proposal penelitian bukan yang kedua tadi, tapi yang pertama. Mulai dari penentuan masalah, perumusan masalah, kemudian penyusunan pustaka, hipotesis, perancangan penelitian dari umum ke khusus. Oke. Nah, proses berpikir ya dari deduktif atau dari umum ke khusus, kemudian dari khusus ke umum, ini dikenal juga sebagai siklus penelitian. Jadi nanti setelah dari khusus ke umum, menghasilkan rumusan misalnya rumusan baru bahwa pemahaman protokol kesehatan 5M belum mencakup seluruh laboratorium, nanti ini menjadi deduktif, kemudian di breakdown lagi. Bisa di breakdown lagi pada taraf yang mana dari M ke 1 sampai M ke 5 yang paling tidak dipahami misalnya, atau yang paling dipahami. Nah, jadi dari khusus, dari umum menuju ke khusus lagi, nanti setelah ketemu hasilnya dijabarkan lagi ke induktif lagi. Ini dikenal juga sebagai siklus penelitian. Bagian pertama siklus menunjukkan komponen berpikir deduktif, sedangkan bagian kedua menunjukkan proses berpikir induktif. Dasar berpikir deduktif menekankan pada cara berpikir rasional, konsisten, yang akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan jawaban sementara atau hipotesis. Selanjutnya, pola pikir induktif itu menekankan pada pengamatan, hasil pengamatan, untuk membuktikan hipotesis atau jawaban sementara yang tadi sudah dibuat. Proses ini dalam metode ilmiah disebut dengan proses dedukto hipotetiko verifikatif. Jadi dedukto hipotetiko verifikatif, verifikatif menjadi dedukto selanjutnya, muncul hipotetiko selanjutnya, kemudian muncul verifikatif selanjutnya. Begitu dan seterusnya. Metode ilmiah ini disusun untuk menghasilkan informasi yang disepakati bersifat ilmiah. Nah, sekarang kita ke yang bagian B, yaitu adalah membuat rumusan masalah. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah pernah membuat rumusan masalah.
karena sudah lulus pendidikan di D3 TLX. Saja apakah masih ingat atau tidak. Nah, saran saya tidak usah lagi dibuka KTI-nya ya, tapi kita mulai lagi dengan suatu hal yang baru, karena belum tentu juga yang ada di KTI-nya dulu itu bisa dilanjutkan ke arah penelitian yang ada sekarang, gitu ya. Jadi Anda harus move on ya, biar cepat larinya, gitu ya. Karena saya yakin ada beberapa di antara rekan-rekan yang nanti aku skripsinya tak lihat dulu KTI ku 3 tahun kemarin, KTI ku setahun kemarin, KTI ku 2 tahun kemarin, tak lanjutkan lagi saja. Nah, kalau masih ada pikiran semacam itu, lebih baik stop ya. Stop, move on dengan permasalahan yang ada yang terupdate dasarkan itu tadi. Pertama intuisinya apa, kemudian pengalaman pribadinya apa, kemudian pengamatan sepintas seperti apa, dukung dengan jurnal-jurnal penelitian yang mendukung sehingga akan muncul permasalahan yang memang layak dimunculkan, bukan memuncul-munculkan masalah. Cara membuat rumusan masalah ini cukup gampang. Yang pertama adalah mulai dengan kata tanya, diikuti kalimat judul, dan diakhiri tanda tanya. Gampang kan? Nah, mari kita berlatih membuat kalimat rumusan masalah. Saya akan mohon partisipasinya. Nanti akan saya panggil, mudah-mudahan bisa mendengarkan panggilan saya. Ya. Artinya sedang tidak dalam kondisi yang repot sehingga tidak bisa mengikuti. Ingat ya, tadi awali dengan apa tadi? Kata tanya, lanjutkan dengan kalimat judul, akhiri dengan tanda tanya. Kan? Saya akan tunjuk ya, mudah-mudahan masih bisa. Ada saudara Yakoba Katlen. Bisakah merespon suara saya? Iya, Pak. Wah, dari mana ini, Yakoba? Dari Maluku, Pak. Tinggal dari Maluku ini berarti streamingnya? Saya lagi pindah ke Bali, tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Oke. Ingat ya tadi Yakoba ya. Pilih satu kalimat tanya, lanjutkan dengan kalimat judul, akhiri dengan tanda tanya. Sekarang, nah saya pingin yang saya kasih tanda ini ya, kelihatan enggak? Yang nomor 1. Coba buat kata rumusan masalah. Bagaimana gambaran hasil pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah pada pendonor aparesis di UDD PMI Provinsi Bali 2021? Ya, sudah, pintar ini sudah oke. Nah, mantap. Makasih Yakoba. Sama-sama, Pak. Ya, ya berarti kan sudah siap untuk lulus kalau seperti ini, tidak ada permasalahan. Oke, saya belum yakin apakah ini pada Yakoba saja atau pada semuanya ini sudah seperti ini ya. Nah, ini judulnya cukup bervariasi. Oke, saya ingin mana tadi ya? Ini yang saya tandai warna merah ini ya. Kita akan panggil Ani Rastuti. Apakah bisa merespon suara saya, Ani? Iya, Pak. Wah, ya, saya hadir, Pak. Ani ini suaranya saya hafal sekali. Oke, ayo nih dibuat rumusan masalah ini dari yang saya tandai merah ini ya. Hubungan kadar kolesterol
dengan tekanan darah penderita hipertensi. Buat 3 rumusan masalah nih. 3. Ya kamu siap. Bagaimanakah hubungan kadar kolesterol dengan tekanan darah penderita hipertensi? Oke, siap. Itu baru satu nih. Apa hubungan apa? Ini, gini nih. Ini kan ada 2 variabel kan, ya kan? Hubungan Ya. yang pertama kadar kolesterol, yang kedua adalah tekanan darah. Coba ini dibuat 2 rumusan masalah. Berapa kadar kolesterol? Ya. Boleh dikasih rata-rata ya. Berapakah kadar kolesterol rata-rata pada penderita hipertensi? Ya, itu yang pertama. Kemudian rumusan masalah yang kedua, berapakah tekanan darah rata-rata pada penderita hipertensi? Oh gitu, Pak. Oke, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga baru bagaimana hubungan antara kadar kolesterol rata-rata kolesterol dengan tekanan darah rata-rata hipertensi. Oke, bisa dipahami? Ini? Siap, Pak. Oke, ya. Jadi, ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, gampang kan? Nah, kita cuma nginget-nginget aja. Dulu kan sudah pernah. Tadi, makasih Hani. Dari Yakoba tadi adalah disebut dengan rumusan masalah tipe deskriptif. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Ani tadi adalah rumusan masalah dengan 2 tipe deskriptif dan 1 tipe korelatif. Yang deskriptif adalah berapakah rata-rata, ya, saya tambahkan kata rata-rata kadar kolesterol, itu adalah pertanyaan deskriptif, rumusan deskriptif yang pertama. Yang kedua adalah berapakah rata-rata tekanan darah penderita hipertensi, itu adalah pertanyaan deskriptif yang kedua. Dan yang ketiga sifatnya korelatif atau hubungan. Bagaimanakah hubungan kadar kolesterol dengan tekanan darah penderita hipertensi. Nah, mungkin di antara judul-judul ini ada juga yang judul-judulnya rekan-rekan semuanya. Silahkan nanti untuk berlatih di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kalau tidak bisa dibuat seperti itu, berarti lebih baik ngajukan judul lagi gitu ya, karena itu termasuk daripada masalah yang tidak bisa dirumuskan. Nah, itu. Saya tidak akan ini satu-satu karena menurut dari informasi dari Budiah, dosen sebelumnya, bahwa sudah ada yang mengumpulkan calon-calon judul. Karena waktunya nggak lama ini, tahun depan udah selesai toh. Saya lanjut lagi ya. Nah, tadi sudah ya kalimatannya diikuti kalimat judul diakhiri tanda tanya. Nah, ini akan kita bahas yang dijawab oleh Yakoba dan Ani Rastuti tadi. Bahwa rumusan masalah ya menurut Profesor Sugiono ini bisa kita bagi menjadi 4 bagian utama. Yaitu bentuk deskriptif seperti yang tadi dicontohkan oleh Saudara Yakoba. Kemudian bentuk asosiatif yang tadi dicontohkan oleh Ani Rastuti pada rumusan masalah yang ketiga. Yang pertama dan kedua tadi adalah yang deskriptif. Ya. Nah, ini definisinya. Deskriptif adalah peneliti tidak membandingkan. Peneliti tidak mencari hubungan antara variabel yang ada. Jadi keberadaan variabel itu berdiri secara sendiri, mandiri. Misalnya adalah bagaimanakah sikap masyarakat terhadap kewajiban melakukan uji swab dalam perjalanan. Di situ nggak ada variabel yang lain, cuman variabelnya satu itu saja. Ini disebut dengan pertanyaan deskriptif. Nah, seberapa tinggi tingkat kepuasan terhadap layanan laboratorium kesehatan? Yang tinggi sekian yang menyatakan puas sekian persen, yang menyatakan kurang puas sekian persen, yang sangat puas, yang tidak puas.
Ini adalah rumusan masalah yang sifatnya deskriptif. Yang kedua adalah komparatif. Komparatif ini rumusan masalah yang tipenya adalah membandingkan. Compare, membandingkan, komparasi, membandingkan variabel satu dengan variabel yang lain. Membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Misalnya, kalau tadi tipe kalimat tanya adalah berapakah atau bagaimanakah, sekarang tipe kalimat tanyanya berubah. Di sini menjadi apakah ada perbedaan hasil pemeriksaan dengan menggunakan metode A dan metode B. Nah, nanti ini kalau dibuat deskriptifnya bisa di atas. Bagaimana hasil pemeriksaan dengan metode A, rumusan masalah yang kedua bagaimana hasil pemeriksaan metode B, rumusan masalah yang ketiga apakah ada perbedaan antara hasil pemeriksaan metode A dengan metode B. Komparatif. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, adakah perbedaan tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten A dan B dalam hal pelayanan kesehatan laboratorium? Adakah perbedaan, bisa pakai kata apakah ada, atau adakah perbedaan tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten A dan B dalam pelayanan kesehatan laboratorium? Bisakah dibuat tiga? Bisa. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten A dalam pelayanan laboratorium? Yang B, bagaimana tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten B dalam hal pelayanan kesehatan laboratorium? Dan yang ketiga, adakah perbedaan tingkat kepuasan masyarakat di Kabupaten A dan B dalam pelayanan kesehatan laboratorium? Ini adalah komparatif. Jadi tolong dipikir, judul yang sudah diajukan tadi bisa tidak dibuat seperti ini. Kalau bisa lanjut, kalau nggak bisa ya diganti supaya bisa. Ya. Kemudian yang ketiga ini adalah asosiatif. Kalau tadi comparing adalah membandingkan, sekarang adalah association atau menghubungkan. Ya, kalau kata perbandingan tadi ada atau tidak perbedaan, kalau di sini adalah apakah ada hubungan. Comparing ini, association ini ada 3 tipe, yaitu adalah hubungan yang simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Ya. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel yang dia kebetulan muncul bersama, yaitu bukan sebab akibat. Nanti akan jelas ketika kita bahas yang B, yang hubungan kausal. Contohnya, apakah ada hubungan antara jumlah macam pemeriksaan dengan jumlah kunjungan pasien di laboratorium A? Ya, ini contohnya. Ini adalah asosiatif, simetris. Artinya kita bisa lihat bahwa macam pemeriksaan yang disediakan laboratorium itu memang ada variabel lain yang mempengaruhi kunjungan. Misalnya, yang baru-baru ini, laboratorium memiliki panel pemeriksaan 10 gitu ya. Tapi pada saat pandemi COVID-19, maka tidak ada hubungannya antara jumlah panel pemeriksaan yang disediakan dengan jumlah pasien yang masuk pada masing-masing panel, karena paling besar adalah PCR gitu ya, karena ada sebab perjalanan dan sebagainya. Nah, ini contohnya sih. Kemudian hubungan kausal. Hubungan kausal ini adalah asosiatif yang bersifat sebab akibat. Kalau di statistik ini tipenya one tail. Kuncinya nanti saya kasih tahu. Apakah ada hubungan antara pemberian pelatihan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, itu ya maksud saya, pada petugas front office laboratorium dengan kepuasan pasien di ruang tunggu pemeriksaan? Ini ya, contohnya. Jadi sebab akibat. Kalau sebab akibat itu dibalik pasti aneh. Misalnya kalau dibalik, apakah ada hubungan antara ya, kepuasan pasien, gitu ya, dengan pemberian pelatihan 5S pada bukan front office ya, kan nggak cocok ini gitu ya, kan tidak cocok ini. Artinya duluan mana? Duluan pemberi pelatihannya secara normally, kemudian baru diukur kepuasan. Dan yang ketiga adalah hubungan asosiatif yang mempengaruhi, ini disebut dengan tutel. Contohnya, apakah ada hubungan antara motivasi dan prestasi? Di sini dapat dinyatakan bahwa motivasi bisa mempengaruhi prestasi atau juga bisa sebaliknya. Prestasi mempengaruhi motivasi. Kalau kita bicara analisis statistik,
maka yang kita lihat di sini adalah kemaknaan signifikansi dengan tipe tutil, artinya bisa bolak-balik. Dan yang terakhir adalah komparatif asosiatif, adalah rumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi antara dua variabel atau lebih pada sampel atau populasi berbeda. Jadi misalnya di sini adakah perbedaan korelasi kualitas pelayanan dengan kepuasan pasien pemeriksaan sperma di rumah sakit negeri dan swasta. Jadi ini ada perbandingan dan ada hubungan dijadikan satu. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, saran saya adalah carilah yang paling mudah Anda kerjakan, yang paling mudah Anda pahami, yang paling visible Anda lakukan, gitu ya. Yang paling visible ini tadi kita sudah bahas tentang visibilitas. Yang paling mudah subjeknya terjangkau, yang paling mudah dananya juga terjangkau, yang ketersediaan waktu, alat, dan keahliannya juga tidak sulit menemukan, yang paling juga menarik bagi Anda, yang paling banyak penelitian pendukungnya, gitu ya. Karena judul boleh bagus, tapi ketika bahas tidak ada penelitian pendukung, maka nanti akan kesulitan ya. Kesulitan luka tak berdarah itu nanti ya. Bingung sendiri gitu ya. Kemudian yang paling juga tidak bertentangan dengan etik dan yang paling relevan. Oke. Saya lanjutkan ya. Sekarang kita bicara tata letak penulisan perumusan masalah. Kalau ada hal yang deskriptif, maka taruh di awal. Selanjutnya baru diikuti dengan hal-hal yang analitik seperti yang dicontohkan oleh Nik Rasti tadi. Di awal dia deskriptif dulu, baru yang tanyaan penelitian atau rumusan masalah yang ketiga baru apakah ada hubungan, apakah ada perbedaan, apakah ada perbandingan, itu baru yang bersifat analitik. Dan kalau masih ada lagi yang lebih analitik, maka taruh yang ketiga, pengaruh secara simultan. Dan yang keempat adalah jangan terlalu panjang membuat rumusan masalah. Kalau masalahnya itu berjenjang-jenjang, berarti rumusan masalahnya juga tidak bisa jadi satu, juga harus berjenjang-jenjang. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih interaksinya. Selamat memikirkan kembali judul yang sudah diusulkan. Pokoknya kalau sudah memenuhi kriteria tadi, ya masuklah kategori aman. Visible bisa diterjemahkan dalam kalimat rumusan penelitian. Baik, dari saya cukup sekian. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, salam sehat. Nah, ini ada Yogi baru muncul ini. Lagi. Kabar baik, Pak. Ya, oke gitu dulu ya adik-adik. Saya akan coba saya akan simpan rekamannya. Mudah-mudahan kalau bisa saya bagikan nanti saya bagikan di grup untuk dipelajari lagi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan boleh chat di saya ya. Tidak harus menunggu perkuliahan ini selesai. Silahkan. Mudah-mudahan nanti saya bisa tanggapi dalam tempo yang sesingkat-singkat. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore semua. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, kita akhiri ya. Ntar saya perlu dokumentasi dulu. Foto dulu. Ada yang mau open cam silahkan. Kasih waktu 5 hitungan. Open cam nggak open cam saya foto. 1, 2, 3, 4, 5, seat 1.
Oke, kita mulai sheet 2, 1, 2, 3, 4, 5, siap nggak siap? Sheet 2, saya ambil fotonya. Aduh. Oh, kan ada yang kepentok. Gambar aku gelap, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya.